Sisi adalah permukaan yang dibatasi oleh titik dan tidak bisa diperpanjang. Ya, di sini saya Muhammad Wijdan, absen 22 dari kelas 12 MIPA 6, akan menjelaskan pengertian tentang bidang. Dalam matematika, sebuah bidang adalah permukaan datar dan dua dimensi. Sebuah bidang adalah analog dua dimensi dari titik, garis, dan juga ruang. Nama saya Sabila Najmi Salma, absen 30 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari titik berada pada bidang, yakni titik berada pada sisinya ataupun berada pada perluasan sisinya atau bidang. Dengan kata lain, bidang melalui titik tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal dari kelas 12 IPA 6, absen 24. Dan selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah contoh soal. Soalnya adalah perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H di bawah ini. Titik F berada pada bidang pilihan A, A, B, C, D, pilihan B, A, D, H, E, pilihan C, C, D, G, H, pilihan D, A, B, G, H, dan pilihan E, B, C, G, F. Untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus mencari di mana titik F berada. Lalu cocokkan kepada pilihan yang ada di pilihan dan cari satu-satu. Dan jawabannya adalah E. Kenapa jawabannya adalah E? Karena pada bidang BCGF titik F berada pada rusuk BCGF. Saya Hilmi Faus Putra, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik tidak berada pada bidang. Nah, titik tidak berada pada bidang adalah titik-titik yang berada pada sisi atau luas perbidangan, akan tetapi titik itu berada pada bidang yang lain. Nah, untuk lebih mengerti, kita bisa lihat kubus yang sudah ada. Titik J tidak berada pada bidang ABCD. Nah, itu salah satu contoh dari titik tidak berada pada bidang. Untuk contoh soalnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ufia, absen 11 dari 12 MIPA 6, akan menjelaskan penyelesaian soal tentang titik tidak berada pada bidang. Soalnya, perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H di bawah ini. Titik A tidak berada pada bidang A, A, B, C, D, B, A, D, H, E, C, C, D, G, H, D, A, B, G, H, E, A, B, F, E. Untuk menjawab soal ini, yang perlu kita ingat adalah konsep titik berada pada bidang. Bahwasannya suatu titik berada pada bidang ketika titik tersebut berada pada dua garis atau lebih yang mencakup atau terdapat dalam bidang yang diinginkan. Ditinjau dari opsi A, titik A tidak berada pada bidang A, B, C, D. Pernyataan tersebut salah karena jika kita lihat di gambar balok tersebut, titik A berada pada garis AD dan berada pada garis AB, di mana garis AB dan garis AD berada pada bidang ABCD. Sehingga titik A tidak berada pada bidang ABCD itu salah. Tinjauan yang sama atau analisis yang sama kita lakukan pada opsi B, C, D, dan E. Sehingga kita tahu jawabannya adalah C, yaitu CDGH. Trik cepat untuk menjawab soal ini adalah ketika kita melihat opsinya, kita cari jawaban yang tidak ada si titik yang diinginkan. Di sini kita tidak menginginkan titik A, sehingga kita cari jawaban mana atau bidang mana yang tidak mencakup titik A. Opsi A, B, D, dan E mencakup titik A. Karena ada ABCD, ADHE, ABGH, dan ABFE. Sehingga jawabannya adalah CDGH. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Febri Zamliana dan dari absen 27, dan saya akan memberikan contoh soal lain mengenai materi yang sudah dibahas. Nah, perhatikan gambar kubus PQRS TUVW di bawah ini. Jika panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka titik X ke bidang RSTU adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama buatlah bidang RSTU-nya dulu. Kemudian buatlah garis X yang tegak lurus dengan bidang RSTU.
Nah, dari situ kita dapat tahu bahwa titik X ke bidang RSTU merupakan panjang garis dari titik X ke titik Z. Titik Z itu maksudnya perpotongan bidang diagonal dari RSTU yang tegak lurus dengan bidang RSTU. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa XZ sama dengan setengah PW atau bisa juga bilang sama dengan 4/2.